Perkenalkan, nama saya Hendri Rizal. Saya mahasiswa PPG angkatan kedua di Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 7 Sawangun pada tanggal hari Senin 23 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adalah semua? Alhamdulillah. Oke. Sebelum untuk pada pagi hari ini pertemuan kita pada Senin tanggal 23 November 2020 ini merupakan pertemuan yang kesekian kalinya. Di dalam pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Bapak minta pada ketua kelas DND untuk memimpin doanya sebelum pembelajaran kita mulai. Pada anak DND, Bapak silakan. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak DND yang telah memimpin doanya. Untuk berikutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Jadi Bapak minta yang Bapak sebut namanya, silakan tunjuk tangan ya. Oke, Andini Putri. Oke, hadir. Tia Aulia. Oke. Tina. Dendi Eka Putra. Oke. Nopi Alia. Hadir. Ratna Julita. Ferdiansa, Beni Bella, Oke, kalau diperhatikan anda semuanya. Untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini, kalau diperhatikan di proyek pembicaraan kita pada pagi hari ini, mapel simulasi dan komunikasi digital. Adapun kompetisi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Adapun KD 4.4-nya adalah mengoperasikan tata guna pengolahan angka. Adapun tujuan dari pembelajaran yang pertama, setelah guru dan siswa diskusi bersama, diharapkan siswa mampu menentukan penggunaan fungsi logika if. Kalau ingat, jadi kita diharapkan mampu untuk menggunakan penggunaan logika if dari up dan up dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah guru dan siswa berdiskusi bersama, siswa mampu menganalisis penggunaan penggabungan fungsi logika if dengan benar. Setelah itu adapun tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menentukan rumus logika dan penggabungan logika dengan rasa ingin tahu. Adapun tujuan pembelajaran yang terakhir adalah diharapkan peserta didik dapat menyusun data dalam bentuk grafis dengan tepat. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun materinya, untuk pertemuannya sekian, ada materinya adalah fungsi, fitur, logika, dan rumus pada perangkat lunak pengolah angka. Yang pertama adalah fungsi if.
Fungsi if merupakan salah satu fungsi paling populer di Excel yang memungkinkan Anda membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Hasilnya apa? True and false. Apa itu benar dan salah? Fungsi if logika memerlukan bantuan operator perbandingan. Apa saja operator perbandingan dalam rumus fungsi if? Yang pertama adalah tanda sama dengan. Yang kedua, tanda lebih kecil dari. Yang ketiga, tanda lebih besar dari. Yang keempat, tanda lebih kecil atau sama dengan. Yang kelima, tanda lebih besar atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Oke. Fungsi dari fungsi if. Fungsi dari fungsi if adalah menentukan nilai yang bergantung pada suatu kondisi yang mempunyai nilai benar atau kita kenal dengan nama true, atau nilai salah atau false. Jadi di fungsi if ada dua kemungkinan, yaitu nilai benar dan nilai salah. Ini adalah cara menggunakan fungsi if. Fungsi if kita bagi ke dalam dua di sini. Dua. Yang pertama fungsi if tunggal. Adapun contohnya if buka kurung A2 lebih besar 50, ini contohnya, maka siswa dinyatakan naik kelas. Dan jika lebih kecil dari 50, maka dinyatakan tinggal kelas. Itu contoh fungsi if tunggal. Adapun contoh fungsi if ganda, yang pertama adalah if buka kurung A2 lebih besar sama dengan 80, maka nilainya baik. Jika A2 lebih besar atau sama dengan 70, maka nilainya cukup. Jika selain dari kedua-duanya, maka dinamakan kurang. Jadi perbandingannya ada dua, itu nilai 80 dan nilai 70. Di if tunggal tidak ada pembandingnya, jadi langsung. Oke, ini contohnya. Kira perlu disampaikan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan video tutorial berikut ini. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Jendela Tutorial. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan fungsi if di Microsoft Excel. Fungsi if merupakan salah satu fungsi yang paling banyak digunakan bagi para pengguna aplikasi Microsoft Excel. Fungsi if ini selain cukup mudah untuk kita gunakan, juga mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat dalam pengolahan data. Jadi, teman-teman jangan sampai terlewatkan untuk dipelajari dan dikuasai dengan baik. Di video tutorial kali ini, saya akan membahas 3 macam fungsi if, yaitu yang pertama, if tunggal, yang kedua, if ganda, dan yang ketiga, if kombinasi formula. Baik teman-teman, kita buka filenya. Nah, agar mudah untuk diselesaikan dan juga mudah untuk kita pahami, maka penjelasan pada tutorial ini saya akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu di sheet pertama adalah if tunggal, sheet kedua if ganda, dan di sheet ketiga adalah if kombinasi formula. Baik teman-teman, kita mulai bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama, yaitu if tunggal. Di sini sudah ada sebuah contoh kasus, yaitu daftar nilai ujian akhir sekolah, di mana kita akan mengisi dengan rumus kolom yang kosong, yaitu kolom status yang ini, dengan ketentuan rumus antara lain jika nilai rata-rata adalah 80 ke atas. Jadi mulai dari 80 ke atas,
rata-rata. Di sini rata-rata 80 ke atas. Jika nilai rata-rata 80 ke atas, berarti boleh start dari 80. Kita pakai lebih besar sama dengan 80. Kemudian titik koma, maka statusnya lulus. Selain itu tidak lulus. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita copy ke bawah seperti ini. Kita coba pastikan. Ini 75, artinya 80 ke bawah, maka dia tidak lulus. Dan ini 80,75, dia lulus karena startnya mulai 80. Kemudian 82 lulus, 77 tidak lulus, dan seterusnya. Kenapa dikatakan if tunggal? Karena hanya terdiri true dan false pada fungsi ini. Artinya jika sesuai dengan kondisi pada rumus if ini, maka lulus, artinya true. Kemudian kalau tidak sesuai, maka false, tidak lulus. Nah, itu istilahnya. Nah, itu untuk if tunggal, agak sedikit mudah dibandingkan sebentar ganda. Baik, kita lanjut if ganda. Pada bagian kedua ini, yaitu if ganda, sudah terdapat dua buah contoh kasus, yaitu contoh yang pertama adalah menentukan predikat nilai siswa. Kemudian contoh yang kedua mengatur jadwal kerja pegawai. Kita mulai dulu contoh yang pertama, yaitu menentukan predikat nilai siswa. Ini kalau predikat titik koma, baik. Kalau yang besar dari 80, maka predikatnya baik. Kemudian titik koma 3, bukan koma, rata-rata lebih besar sama dengan 70, maka predikat cukup. Selain itu kurang, balas enter, kemudian klik yes, hasilnya seperti ini. Kita kopikan ke bawah. Oke, setelah lembar kerja Bapak bagikan, silakan Anda diskusikan dari tayangan video tadi apa yang bisa Anda angkat dari pengertian dari misi if tadi. Bapak minta kelompok 1 untuk menyampaikan fungsi dari tayangan video tadi. Silakan kelompok 1. Fungsi if atau fungsi if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori dan kelompok logika yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Oke, silakan Anda dari tayangan video tadi. Setelah kita bagikan lembar kerja peserta didik, silakan disampaikan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil dari tayangan video tadi. Silakan. Fungsi if atau rumus if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logika yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Kesimpulannya telah disampaikan oleh kelompok 1. Untuk selanjutnya kita lakukan praktikum langsung untuk lebih memperjelas atau lebih mempertajam dari apa yang telah kita pelajari dari awal sampai sekarang. Silakan dibuka kembali ke mejanya masing-masing. Anda silakan kembali ke mejanya masing-masing. Silakan dibuka. Kita akan melakukan
praktikum sesuai dengan LKPD telah Pak bagikan tadi. Silakan kembali ke kelompok, kembali ke mejanya masing-masing. Di LKPD yang lembar yang kedua ada tugas, itu tugas praktikum. Tolong perhatikan Bapak praktekkan dulu. Perhatikan semuanya. Siswa kelas 10 TKJ 1 NKRI 7 Sarolangun. Oke. Setelah itu kita masukkan tabelnya. Buat tabelnya terlebih dahulu. Pilih border, pilih all border. Oke. Silakan masukkan nomor. Setelah itu di sebelahnya boleh kita buat di sini jumlah nilai atau rata-rata tidak bisa rata-rata. Oke. Setelah itu untuk kolom nomor kita kecilkan. Untuk nama silakan diperlebar. Untuk rata-rata dan statis karena kolomnya harus sama besar kita blok dua-duanya. Silakan dilebarkan. Oke, kita potong baris 3 dan 4 di kolom A. Load, marquee and center, width length. Lakukan hal yang sama di nama siswa. Di blok di kolom B baris 3 dan 4, marquee and center, klik middle. Untuk jurusan sama, load, marquee and center, middle. Untuk kolom nilai kita blok sampai A, marquee center, rata-rata sama marquee center. Lakukan wrap teks. Selesai. Silakan masukkan nomornya 1, 2. Tinggal tarik aja di sudutnya. Middle, center. Silakan dimasukkan nama siswa yang satu kelas hari ini. Andini Putri, Dea Aulia, Tina, Mati Alia, Nur Aziza, Natasha Bila. Oke, kita buktikan seperti soal yang ada pada LKPD. Jika nilai rata-rata 80 ke atas maka statusnya lulus. Kita buktikan nilai 89 dinyatakan lulus, nilai 87 lulus, nilai 90 lulus, dan nilai 76,8 karena di bawah 80 seperti yang ada pada soal maka dia tidak lulus. Berarti ada 2 siswa yang dinyatakan tidak lulus karena nilainya berada di bawah 80. Itu contoh dari if tunggal. Jadi untuk selanjutnya silakan Anda kerjakan seperti yang ada pada tugas LKPD-nya. Silakan dibuat dari sekarang. Monggo. Silakan. Tadi ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Cara pembuatan. Silakan. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Ya, oke, kita start.
Ya dibuat apa dibuat? Silakan diisi entry datanya sesuai dengan siswanya diisi nama kelasnya ya nomor 2. Oke, nomor. Ada lagi yang lain? Belum jelas yang apa itu? Sudah. Kita mulai santai. Pak. Ya, lanjutkan. Apa ya? Apa sesuai? Lagi. Ya. Nomor. Konflik. Bisa semua ya. Silakan masukkan rumusnya.
rumus if tunggal. Jika nilai rata-rata lebih kecil dari 70, maka predikatnya kurang. Jadi untuk yang selanjutnya kamu tinggal tambahkan aja kolom di sebelahnya itu. Untuk penghitungan tabelnya di sebelahnya, silakan buat predikat 2 lagi. Ayo bisa sama dengan if buka kurung, klik nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 80, maka predikatnya titik koma tanda petik, maka predikatnya titik koma. Selain dari itu, kan sudah ada 2 if tadi itu kan, ya, baik dan cukup. Selain dari baik dan cukup, selain dari nilai 80 dan 70, maka dia dinyatakan nilainya kurang. Lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, besar sama dengan 80, maka predikatnya baik. Titik koma, titik koma dulu, tanda petik, sama petik lagi, titik koma, if kita ada titik karena ada 2, if 40, 2 bagi rata-rata. Lebih besar sama dengan 20, titik koma, tanda petik lagi kurang, tanda petik ya, selesai. Yang kelompok itu bisa belum? Sekarang rumusnya if sama dengan if buka kurung blok rata-rata seperti rumusnya tadi. Oke, ini besar. Jadi yang soal yang itu yang soalnya dari sama dengan lebih besar, mana lebih besar, sama dengan 80. Ini juga lebih besar 80. Titik koma, titik koma, titik koma, if karena 2 ya. Sama dengan tadi, buka kurung, klik lagi rata-rata. Oke, klik aja rata-rata, klik rata-rata. Lebih besar, lebih besar, lebih besar, sama dengan 70. Titik koma, tanda petik, cukup, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik lagi, kurang.
Oke ya, selesai. Pak, Pak, itu jam Selesai semua. Kamu tadi ya? Oh, boleh buat ini tadi. Nanti paling kanan. Sama BBM ya. Instagram. Itulah. Kado pantar. Oke, dari pembelajaran yang telah kita lalui dari awal sampai akhir tadi, setelah kita melakukan praktek tadi, mungkin ada yang perlu bertanyakan, silakan Anda semuanya. Ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Cukup. Kalau cukup, sebelum Bapak akhiri pertemuan kali ini, untuk tugas selanjutnya sudah Pak sharekan di grup kelas Google Room ya, kelas ya, di dalam Google Classroom. Silakan diperhatikan, nanti ada tugas di situ. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak minta kepada si Khairul Nisa untuk membacakan doa sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa. Dah? Oke, sebelum kita pulang, jangan lupa ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Bapak minta kepada Anda sekalian untuk selalu menjaga kebersihan. Tolong seandainya keluar rumah harus memakai masker dan selalu cuci tangan dan jaga jarak.
Tak kira cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Bapak akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.